Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Veronica, NPM 2021-1017. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hubungan hukum antara manusia, hukum, dan keadilan dalam filsafat hukum. Dengan rekan saya, yaitu Cindy Aldila Fernanda, 2021-1083. Filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, dan mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Di samping menjawab pertanyaan masalah-masalah hukum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral etika dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Berfilsafat. Sedangkan berfilsafat adalah melakukan suatu refleksi kritis atas semesta hidup yang ingin dan dapat kita ketahui sebagai manusia. Hasil tindakan refleksi tersebut adalah suatu pemikiran dan perenungan filosofis. Berbeda dengan sebelumnya, dalam hal ini filsafat bukan sebagai objek, melainkan sebagai suatu predikat oleh si subjek. Namun pada dasarnya berfilsafat tidak harus berkenalan terlebih dahulu dengan filsafat melalui hukum. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita juga pernah dan sering saat masih kecil bahkan untuk melakukan perenungan filsafat. Arti kata filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berakar dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta atau suka, sedangkan sophia artinya bijaksana. Secara etimologis, filsafat juga sering dikatakan berasal dari kata bahasa Arab, yakni kata falsafah. Namun sebenarnya kalau kita melihat perbedaan antara pemaknaan filsafat antara kata filosofia dengan falsafah sangat berbeda arti dan tujuannya. Filosofia merupakan istilah yang berasal dari kata filsafat barat yang sangat diwarnai dengan penekanan jarak antara subjek manusia dan objek dunia. Peranan rasio dan kritis sangat memegang peran penting dan radikal dalam hal ini, walau tidak secara umum. Sedangkan falsafah merupakan istilah yang berasal dari kata filsafat timur yang memandang bahwa subjek dan objek memiliki kebersatuan dan keharmonisan yang kuat religiusnya. Dan kebijaksanaan hidup adalah tujuan utama falsafah. Jadi sebenarnya berbeda tujuan pemaknaan antara filosofia dan falsafah sebenarnya kalau kita melihat tujuannya. Setidaknya secara etimologis kedua istilah tersebut memiliki kedudukan yang sama. Filsafat hukum menurut Satjipto Raharjo. Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum dan mempertanyakan konsistensi logis asal, peraturan, bidang, serta sistem hukum sendiri. Hukum berbeda dengan keadilan, tapi keduanya memiliki hubungan yang saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Hukum membutuhkan roh keadilan di dalamnya, dan keadilan membutuhkan hukum sebagai sarana agar keadilan itu dapat mewujud dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hukum harus selalu terkandung nilai-nilai keadilan, karena watak dasar daripada hukum itu sendiri adalah keadilan. Hukum yang tidak memiliki corak keadilan tidak pantas disebut sebagai hukum. Menegakkan hukum idealnya adalah sejalan dengan menegakkan keadilan. Namun dalam politik empirik terkadang menegakkan hukum di dalam berbanding lurus dengan menegakkan keadilan. Menegakkan hukum tidak berarti otomatis menegakkan keadilan, mengingat tidak selamanya di dalam suatu norma hukum itu mengandung keadilan. Keadilan mencakup proses maupun tujuan atau goals, sedangkan hukum adalah sarana untuk mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai landasan dan sarana untuk membawa masyarakat untuk mendapatkan keadilan, sehingga dapat dipahami di sini bahwa hukum itu tidak sama dengan keadilan. Namun hukum tanpa keadilan juga tidak layak untuk disebut hukum. Keadilan adalah watak hukum. Keadilan secara ideal harus mewujud dalam roh hukum. Hubungan antara manusia. Hukum dan keadilan adalah manusia membutuhkan hukum untuk mengatur tata kehidupan sosial mereka, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hukum yang bersifat publik maupun hukum yang bersifat privat. Sedangkan hukum membutuhkan
Suatu cita dasar bernama keadilan, karena tanpa adanya keadilan, hukum tidak akan berfungsi secara efektif sebagai sarana pengatur tata kehidupan masyarakat. Di samping itu juga, manusia membutuhkan sarana bernama hukum untuk mendapatkan keadilan. Keadilan membutuhkan hukum, dan manusia tanpa hukum, keadilan tidak akan bisa terwujud. Sebaliknya juga, tanpa manusia, keadilan tidak memiliki subjek atau objek sebagai landasan penerapan nilai-nilai keadilan, sehingga dapat dipahami di sini bahwa manusia, hukum, dan keadilan adalah suatu pola hubungan yang saling berkaitan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi satu sama lain. Manusia tanpa hukum dan keadilan, maka yang terjadi hanyalah chaos dan anarkisme. Hukum tanpa manusia dan keadilan, maka hukum juga tidak bisa terbentuk dan kehilangan makna. Dan terakhir, keadilan tanpa hukum dan manusia, maka keadilan tidak akan bisa terwujud dan juga tidak memiliki objek untuk diterapkan. Keadilan menurut Plato. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia. Biasa sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Kesimpulan, filsafat hukum menurut para ahli dapat dijadikan pembelajaran bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai pemahaman bahwa filsafat hukum ini menjadikan sebuah isi menjadi etika dan moral sebagai manusia, dan menjadikan hakikat yang hukum sebagai landasan keadilan dalam menemukan keseimbangan persamaan jika mendapatkan pelanggaran yang diatur secara formalitas.